Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Nur Alam, mahasiswa Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membicarakan suatu fenomena yang sedang marak belakangan ini, yaitu tentang penyebaran virus corona. Dan di sepanjang video ini, saya akan membicarakan dan memberikan edukasi buat teman-teman sekalian. Jadi mohon disimak, ambil ilmunya, dan kita belajar sama-sama. Nanti setelah kita pelajari itu, kita akan menyimpulkan gitu. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat menyikapi kondisi-kondisi sosial seperti itu. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Mungkin sudah nggak asing lagi gitu di telinga kita ya. Atau mungkin yang sama sekali belum tahu apa sih virus corona. Jadi virus corona itu adalah suatu virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, sistem pernapasan manusia ini sejatinya yang diserang oleh virus tersebut, teman-teman. Nah, penyakit karena infeksi virus ini itu disebut COVID-19. Jadi, teman-teman harus bisa membedakan mana yang dikatakan sebagai virus dan mana yang dikatakan penyakit. Corona adalah virusnya, COVID-19 adalah penyakitnya. Jadi cukup sampai situ ya. Jangan sampai mengartikan kedua hal tersebut itu sebagai satu kesamaan. Jadi dari pengertian mungkin segitu. Lalu asal muasal virus corona. Sekitar akhir Januari 2020 dilansir dari merdeka.com, virus ini pertama kali muncul di Wuhan, di Cina, salah satu kota di Cina. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Nah, isu-isu yang beredar waktu itu kan kita tahu bahwa virus ini berasal dari binatang kelelawar. Dilansir menurut kumparan.com, dikatakan hewan yang dominan berpotensi membawa penyakit adalah tikus, kelelawar, dan ular. Kita bahas ke kelelawar. Kelelawar ini merupakan hewan yang tidak bisa hidupnya itu digabungkan dengan makhluk hidup yang lain. Seperti contoh, tidak bisa kelelawar hidup itu berdampingan dengan hewan-hewan lain gitu. Jadi dia ini hewan buas, hewan liar yang harus hidupnya bebas, tidak boleh dibatasi, tidak boleh dikandangi, dan tidak boleh mungkin dikelompokkan dengan hewan yang lain gitu. Jadi kelelawar memang hewan yang berkompeni gitu, tapi berkompeni dengan kelelawar yang lainnya. Mengenai kelelawar itu sendiri, di dalam tubuh kelelawar terdapat 5 virus. Terdapat 5 virus, teman-teman. 5 virus ini yaitu bufavirus, poliomavirus, alpha herpes virus, parixovirus, dan gamma herpes virus. Gamma herpes virus ini ada karena memang virus itu membantu kelelawar untuk berkomunikasi dengan kelelawar lainnya. Mungkin kita bisa bilang ini sinar gamma, yaitu radiasi elektromagnetik yang ada pada tubuh kelelawar. Mungkin itu salah satunya. Virus itu ada pada tubuh kelelawar, dan jika kita dekati kelelawar itu, bahkan mengonsumsinya dapat mengimbas pada diri kita gitu, pada tubuh kita. Jadi transmisi virus itu ada 2, teman-teman, yaitu hubungan antara binatang atau hewan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Yang terjadi pada corona ini yaitu antara binatang dan manusia. Dan yang kita tahu di Wuhan sendiri terdapat sebuah pasar seafood yang menjual aneka makanan laut serta menjual aneka hewan liar dan eksotis. Nah, kelelawar kemungkinan besar menjadi salah satunya. Kelelawar juga mungkin
bukan mungkin lagi. Kelelawar juga dijual di sana dan menjadi penyebab utama penyebaran dari virus-virus corona itu. Nah, gejalanya apa sih yang ditimbulkan dari virus ini, teman-teman? Gejalanya itu demam, batuk-batuk, pernapasan cepat tak normal. Nah, pernapasan ini yang menjadi tolak ukur dari dari gejala ini, teman-teman ya. Dahak kental, yaitu kuning kehijauan, dan anggota tubuh lemas. Seperti contoh nih, jika teman-teman sudah terindikasi terkena gejala-gejala tersebut, teman-teman harus mawas diri dengan orang-orang di sekitar lingkungan teman-teman. Supaya kalau misalnya teman-teman terindikasi positif, teman-teman jadi bisa tahu gitu loh. Kalau teman-teman sangat berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut jika teman-teman sering kontak fisik dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Terus untuk menangkal virus corona itu ada baiknya kita melakukan beberapa hal berikut. Pertama, cuci tangan sesering mungkin. Kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ketiga, tutupi batuk Anda dengan siku tangan atau tisu. 4. Perbanyak minum air putih, tapi jangan sambil diri ya. 5. Hindari tempat-tempat keramaian. 6. Berdiam diri di rumah jika merasa kurang sehat. 7. Jika Anda demam, batuk, dan sulit bernafas, cari klinik terdekat. Mas, klinik di mana, Mas? Oh, kurang tahu saya, Mas. Nomor 8 adalah olahraga. Dengan olahraga dapat memungkinkan kita untuk mencegah penyakit COVID-19. Dan dengan olahraga juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari virus-virus tersebut. Yang terakhir, cari tahu informasi dari sumber-sumber terpercaya. Dari ke-9 tips tersebut, olahraga merupakan hal yang terpenting untuk dilakukan. Kalian bisa mengajak teman kalian untuk olahraga bersama, tetapi harus dengan catatan, tetap menjaga kontak dengan mereka. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.